Nama saya Elsa Mela Putri. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi tugas besar 1, kewirausahaan 2. Pertanyaan yang pertama, bagian A. Pertanyaannya, jika saya mendirikan perusahaan startup, bagaimana langkah dalam menentukan lokasi bisnis? Jawabannya, saya memilih lokasi dengan tingkat kepadatan penduduk dan keramaian yang padat. Kemudian, tempat usaha yang strategis dan tingkat kompetisinya rendah. Karena semakin sedikitnya kompetitor di area lokasi akan membawa keuntungan kepada bisnis saya. Lalu, saya akan menentukan sasaran penjualan terlebih dahulu sebelum memilih lokasi, dan memilih lokasi yang dekat dengan target jika ingin bisnis sukses. Adapun beberapa langkah dalam memilih lokasi bisnis menurut Astrianto, meliputi yang pertama, memilih wilayah. Kedua, memilih masyarakat tertentu di wilayah yang dipilih pada pemilihan tingkat pertama. Ketiga, memilih lokasi tertentu. Pertimbangan utama pada langkah ini adalah soal tanah. Kami akan memperoleh sumber-sumber modal dengan bekerja sama dengan rekan bisnis. Selain menambah modal usaha, rekan bisnis juga bisa bekerja sama untuk mencari ide-ide kreatif untuk kemajuan bisnis yang tengah dijalani. Sumber modal juga dapat diperoleh dari penanaman modal para investor dan juga pinjaman dari kreditor bank. 2. Tipe kepemimpinan apa dan yang akan diterapkan? Mengapa? Sebelumnya, dari yang telah kami pelajari hingga sejauh ini, terdapat beberapa tipe kepemimpinan yang umumnya diterapkan di sebuah organisasi atau perusahaan. Seperti ada kepemimpinan autokratis, kepemimpinan demokratis, kepemimpinan afiliatif, kepemimpinan karismatik, kepemimpinan paternalistik. Tipe kepemimpinan yang akan diterapkan adalah kepemimpinan demokratis. Memiliki pemimpin yang demokratis dengan gaya kepemimpinan efektif akan melahirkan karyawan inovatif dengan ide brilian dan gagasan yang dapat membawa perubahan bagi perusahaan. Dengan cara ini, keputusan lebih mufakat dan anggota tim lebih percaya pada pimpinannya. Gaya kepemimpinan seperti ini cocok untuk membangun kekompakan tim untuk kelancaran sebuah bisnis. Tetapi, butuh waktu yang cukup panjang dalam proses belajar dan saling mengerti satu sama lain. Selanjutnya ada pertanyaan bagian B. Jelaskan bagaimana cara untuk mengelola mutu. Ada beberapa tahapan untuk mengelola mutu, yaitu yang pertama, perencanaan dan strategi mutu untuk mencapai suatu tujuan. Diperlukan proses perencanaan dan strategi yang matang agar keputusan-keputusan yang diambil dapat lebih terarah dan sesuai. Rencana dan strategi yang dibuat pun juga harus memiliki struktur, tahapan, atau proses yang tepat. Hal ini dilakukan agar kualitas mutu yang diinginkan dapat tercapai dan memenuhi standar yang berlaku. Yang kedua, implementasi perencanaan mutu. Setelah melakukan perencanaan strategi yang matang, implementasi mutu diperlukan untuk mengaplikasikan hasil rancangan yang sudah dibuat. Di dalam proses implementasi mutu, ada hal yang perlu diperhatikan, seperti standar pengerjaan atau pembuatan produk, dan pengecekan kualitas mutu. Jika sudah sesuai dengan standar mutu yang digunakan oleh perusahaan, barulah produk maupun hasil akan diberikan dan disebarluaskan kepada para konsumen di luar. Evaluasi mutu. Setelah mengimplementasikan produk dan menyebarluaskan produk kepada para konsumen, maka tahap berikutnya yang perlu dilakukan adalah proses evaluasi mutu. Proses evaluasi mutu berguna untuk meninjau kembali hasil dari produk yang dikeluarkan. Di dalam proses evaluasi ini, perusahaan perlu untuk memeriksa kembali tingkat kepuasan serta respon yang didapatkan dari produk yang sudah dihasilkan. Nantinya, hasil review atau evaluasi ini akan berguna dalam perbaikan atau pengembangan produk lebih lanjut. Perbaikan atau pengembangan. Setelah mengevaluasi hasil dan kualitas dari produk yang sudah dikeluarkan sebelumnya,
Sebuah perusahaan perlu melakukan langkah terakhir dan yang paling krusial, yaitu pengembangan atau perbaikan. Proses ini merupakan proses lanjutan yang memanfaatkan hasil pemantauan dan pengendalian mutu, hingga sebuah perusahaan dapat berinovasi lebih lanjut terhadap produk atau jasa yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Pertanyaan ketiga bagian A. Jelaskan mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Dalam etika bisnis, setiap kegiatan harus dalam keadaan wajar dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Setiap tindakan bisnis harus dilandasi oleh moralitas dan prinsip kebenaran yang disertai dengan tanggung jawab. Adapun yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Bagian B, studi kasus. Beberapa hari terakhir ada berita mengenai sengketa PT Sentul City. Selaku perusahaan properti dan penduduk atau masyarakat diminta menganalisis perusahaan tersebut dari segi etika bisnis. Berikut adalah latar belakang PT Sentul City. PT Sentul City Tbk merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang properti yang didirikan oleh Salimin Prawiro Sumarto dan Tommy Soeharto, serta sudah berdiri sejak tahun 1993. Perusahaan ini mulai membangun kawasan perumahan di daerah Bogor pada bulan Januari 1994 dan mulai memasarkan kawasan perumahan dan infrastrukturnya pada September 1997. Sentul City adalah kota terpadu yang terletak di daerah berkembang pesat di Jakarta Selatan. Kawasan ini memiliki luas 3.100 hektar. Sentul City adalah induk hijau terencana yang benar-benar terintegrasi, yang terletak di antara daerah berkembang pesat di selatan Jakarta dan Bogor. Perumahan konsep ekositi yang diungkapkan oleh pendekatan keanekaragaman hayati, tanaman untuk taman sepanjang 62 km, jalan utama dengan luas 27. Ada lebih dari 6.000 pohon yang terdiri dari 49 spesies, tidak termasuk pohon kecil, semak belukar, dan lain-lain. Permasalahannya, dewasa ini beredar banyak pemberitaan yang membicarakan tentang kasus yang dialami oleh PT Sentul City Tbk terkait dengan permasalahan sengketa tanah. Kasus ini melibatkan dua pihak, yakni PT Sentul City dan masyarakat Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor. Secara singkat, kasus ini adalah permasalahan tentang tindakan PT Sentul City yang mencoba mengambil kembali lahan yang diyakini oleh PT Sentul City, bahwa lahan itu milik pihak PT Sentul City. Sementara lahan yang dimaksud adalah tempat huni masyarakat Desa Bojongkoneng dan mereka meyakini bahwa lahan itu adalah milik masyarakat sekitar. Hingga saat ini masih belum ada pernyataan lebih lanjut yang mengenai pemilik sebenarnya dari lahan tersebut. Namun permasalahan yang akan kami bahas di sini adalah tindakan yang dilakukan pihak PT Sentul City kepada masyarakat Desa Bojongkoneng. Berdasarkan pernyataan yang kami kutip dari suara.com, telah terjadi insiden kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak Sentul City kepada masyarakat Desa Bojongkoneng dalam upaya merebut lahan atau land grabbing. Berikut analisanya. Dari segi etika dalam berbisnis, dapat kami katakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak PT Sentul City telah melanggar kode etik bisnis. Menurut Bertens, etika bisnis itu lebih luas daripada ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Etika bisnis merupakan standar yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan standar minimum ketentuan hukum. Hal ini dikarenakan cukup banyak ditemukannya gray area yang tidak diatur oleh ketentuan hukum dalam kegiatan berbisnis. Kekerasan yang terjadi dalam berbisnis
telah melanggar salah satu prinsip etika bisnis, yaitu prinsip moral integrity. Pada dasarnya, prinsip ini mengacu kepada hal-hal yang dilakukan oleh pelaku bisnis dalam mengelola bisnisnya, agar tetap menjaga nama baik perusahaan di mata masyarakat demi menjaga kepercayaan konsumen. Sehingga dapat kami katakan bahwa tindakan merebut paksa telah melanggar nilai moral dan etika yang berlaku, serta dapat menciptakan pandangan buruk di mata masyarakat yang akan berdampak buruk bagi citra perusahaan PT Sentul City. Kesimpulannya, dari hasil analisa di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa tindakan yang dilakukan PT Sentul City dalam mengambil alih lahan telah melanggar prinsip etika bisnis serta kode etik dalam berbisnis. Akan lebih baik jika pihak PT Sentul City melakukan pendekatan utilitarian dengan cara mengeluarkan biaya tambahan untuk tempat tinggal baru bagi masyarakat Desa Bojongkoneng, sehingga dapat saling menguntungkan kedua belah pihak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.